Perkenalkan, saya adalah Yulio Fona Sanusi dengan NPM 1651008 dari kelas malam 5 IHMB, Universitas Internasional Batam. Berikut saya akan menjawab soal kuis yang diberikan oleh dosen saya di dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Jadi soal pertama, jelaskan apa itu hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan ataupun lingkungan hidup, di mana di dalamnya merupakan kondisi benda dan tingkah laku beserta perbuatan manusia yang mempengaruhi ruang kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya di dalam suatu ekosistem. Soal kedua, apa saja asas-asas hukum lingkungan hidup beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hukum lingkungan. Jadi di sini sebenarnya asasnya itu ada 14 asas, tetapi saya akan menjawab sekitar 5 asas. Jadi asas pertama adalah asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara, di mana pengertian adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat maupun generasi masa kini ataupun generasi masa depan. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Di sini artinya adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian, upaya dukungan ekosistem, dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Asas ketiga adalah asas keserasian dan keseimbangan. Di sini artinya pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan beserta pelestarian ekosistem. Yang keempat adalah asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan perpaduan berbagai unsur atau persinergian berbagai komponen terkait. Asas kelima adalah asas manfaat, bahwa segala macam usaha ataupun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dari lingkungan hidup. Yang keenam adalah asas kehati-hatian. Di sini artinya adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha ataupun kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah merupakan suatu alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi dan menghindari ancaman terhadap pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Asas ketujuh adalah asas ekoregion. Ekoregion di sini artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Asas ke-8 adalah asas keanekaragaman hayati. Di sini artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Asas ke-9 adalah asas pencemar membayar. Di sini artinya setiap penanggung jawab yang usaha ataupun kegiatannya menimbulkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Asas ke-10, asas partisipasi. Di sini, setiap anggota masyarakat itu harus didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, berikut akan saya jelasin tentang peraturan undang-undang apa saja untuk hukum lingkungan. Jadi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat sebagai PPLH menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis dan terbatu yang disajikan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang mengikuti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bab 10 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun, memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas dicantum dalam bab 15 tentang ketentuan pidana pasal 97 sampai 123.
Salah satunya dalam pasal 100.3 yang berbunyi, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang disebut dalam pasal 59 akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar rupiah. Oke, yang terakhir adalah hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat dalam lingkungan hidup. Hak kita apa saja? Hak kita adalah untuk menikmati lingkungan segar, mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar, memanfaatkan SDA untuk kehidupan, menikmati alam sebagai wahana wisata, memanfaatkan alam sebagai sumber. Nah, ada hak pasti ada kewajiban dong. Apa saja kewajiban kita? Membersihkan lingkungan dari sampah ataupun pencemaran, tidak mencemari tanah, air, dan udara, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat dan bijak, mengadakan penghijauan tanah-tanah yang gersang berupa penanaman pohon-pohon misalnya, tidak memburu hewan-hewan liar ataupun hewan-hewan langka di hutan, dan pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.